Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Season 10, episode ke-1, dengan judul Imbalan Kompensasi. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin mengangkat batu hitam itu. Itu bukan batu luar angkasa. Dia menatap Duking dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Du. Duking dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berkedip dan dengan lembut bertanya, ada apa di dalam? Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Dia melihat ke langit dan berbicara perlahan. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saudara Du, jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Wang Lin menghela nafas dan menghilang dengan satu langkah menuju langit. Saat Duking melihat sosok Wang Lin yang pergi, dia samar-samar mengerti sesuatu. Dia diam-diam menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya untuk kembali ke Sekte Jiwa Agung untuk memberitahu leluhur tua Green Bull bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan meninggalkan 7 Dao Sekte. Dia muncul di gurun terpencil, yang tidak umum di benua Banteng Surgawi. Saat itu malam dan angin dingin bertiup melalui gurun. Angin menusuk tulang dan cukup untuk membekukan manusia. Penggarap bisa menolaknya, tetapi untuk kultivator langkah ketiga seperti Wang Lin, angin ini terasa lembut. Dia masih memegang batu hitam di tangannya. Dia menunduk dan melihat batu di telapak tangannya. Dia tidak tahu apakah dia harus membukanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, aura Soul Eye Dao diam-diam memberitahu Wang Lin metode untuk membukanya. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia membuka telapak tangannya dan orang kecil 3 inci muncul di sebelah batu hitam. Dalam sekejap, itu memasuki batu. Suara berderak bergema di sepanjang malam gurun, memasuki telinga Wang Lin bersama dengan deru angin. Setelah orang kecil berukuran 3 inci masuk, retakan tipis muncul di batu, dan dalam 3 napas waktu, itu benar-benar hancur. 4 bola cahaya tiba-tiba terbang. Setelah melihat 4 bola cahaya, hati Wang Lin bergetar dan dia terkejut. Bola cahaya pertama berisi manusia bumi seukuran kepalan tangan. Manusia bumi itu sedang duduk. Itu tidak memiliki lubang, tapi tubuhnya terus berubah antara armor dan humanoid. Semburan elemen tanah berasal darinya. Sepertinya menyatu dengan pasir di sini, menyebabkan pasir bergerak dengan lembut. Wang Lin tidak tahu banyak tentang baju zirah dari Sekte Guyi, tapi dia telah melihat beberapa di dunia gua dan yang diberikan oleh Sekte Guyi kepada para pembawa pesan. Namun, armor itu tidak bisa dibandingkan dengan armor manusia di dalam bola cahaya dalam hal penampilan atau aura. Bahkan Wang Lin, yang tidak tahu banyak, tahu bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Armor berbentuk manusia ini sepertinya langka bahkan di Guyi Sekte. Wang Lin tidak tahu berapa harga yang harus dibayar banteng hijau leluhur tua untuk mendapatkan satu untuk Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Di dalam bola cahaya kedua, ada layar hitam kecil. Tepatnya, itu adalah layar hantu. Itu mengeluarkan aura yang akan membuat seseorang kehilangan diri mereka dalam mimpi. Wang Lin bisa merasakan aura layar hantu utama yang digunakan sebagai formasi perlindungan sekte dari Sekte Jiwa Agung. Jika spekulasi Wang Lin benar, maka ini adalah wakil Ghostly Cell yang merupakan bagian dari hadiah karena membunuh Wang Lin. Melihat layar hantu kecil, Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Layar hantu perlindungan sekte sangat penting bagi Sekte Jiwa Agung. Tapi banteng hijau leluhur tua secara tak terduga memberikannya kepadanya. Wang Lin hanya bisa merenung dalam diam. Di dalam bola cahaya ketiga, ada manik coklat. Manik ini memiliki ukuran yang sama dengan manik penentang surga, dan bahkan auranya serupa. Setelah melihat manik ini,
Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia sedang melihat manik penentang surga yang telah menyatu dengan jiwanya. Ini, Wang Lin terkejut sesaat saat dia menatapnya. Dia menemukan semakin banyak aspek yang sama dengan Heaven Diving Bed-nya, tapi itu belum semuanya. Meskipun manik itu sangat mirip dengan Heaven Diving Bed, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Yang satu bisa menjadi matahari, sedangkan yang lain hanya bisa menjadi cahaya bintang yang redup. Wang Lin merasakan aura banteng surgawi dari manik ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia sudah menebaknya. Itu memiliki hubungan yang dalam dengan banteng surgawi. Apapun yang berhubungan dengan banteng surgawi adalah harta penting bagi benua banteng surgawi. Itu tidak akan mudah diberikan, juga tidak akan diizinkan untuk meninggalkan benua banteng surgawi. Namun, manik itu telah dikirim ke Wang Lin. Meski tampak sangat ringan, itu sangat membebani hati Wang Lin. Ada juga bola cahaya keempat. Di dalamnya ada cangkang kura-kura rusak yang ditutupi beberapa pola. Melihatnya dengan mata telanjang, itu kabur. Namun, ketika dia melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin tiba-tiba melihat kembali ke Sekte Jiwa Agung. Dia sepertinya melihat seorang lelaki tua di Sekte Jiwa Agung duduk di Gunung Langit Hijau. Orang tua itu tersenyum padanya, dan dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin. Cangkang kura-kura berisi seluruh peta benua timur. Itu tidak terlalu rinci, dan semakin jauh dari benua banteng surgawi, semakin tidak jelas jadinya. Itu sebagian besar hanya garis besar kasar dan pengenalan sederhana. Tapi peta ini sangat penting bagi Wang Lin sekarang. Di dalam cangkang kura-kura, selain dari peta, juga terdapat penjelasan rinci tentang manik-manik banteng surgawi, yang sangat mencerahkan Wang Lin. Green Bull yang terhormat hanya menyisakan satu kalimat. Itu tidak dalam bentuk pesan indera ketuhanan, itu telah terukir di dalam cangkang kura-kura. Semoga perjalanan aman, setelah 300 tahun, kembali untuk melihat Sekte Jiwa Agung, tidak ada penjelasan, dan itu tidak menyebutkan 3 syarat. Itu hanya mengakhiri karma Wang Lin dengan benua banteng surgawi dengan satu kalimat ini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia menyingkirkan baju besi berbentuk manusia dan layar hantu. Dia mengangkat Heavenly Bull Bed dan memasukkan jiwa Heavenly Bull di dalamnya. Sekarang dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati menyingkirkan cangkang kura-kura dan melihat ke arah Sekte Jiwa Agung. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk. Aku akan kembali, gumam Wang Lin sebelum berbalik. Dia terbang ke langit, menuju perbatasan menurut peta. Dia pergi ke Sekte Donglin. Sekte Donglin berada di bagian utara benua timur di benua Sage Besar. Itu 5 benua dari benua banteng surgawi. Itu jauh sekali, dan terbang ke sana akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan dengan spatial bending, karena Wang Lin tidak bisa menggunakannya berulang kali, masih butuh waktu 1 hingga 2 tahun. Dan untuk menuju ke Sekte Donglin, ada satu tempat yang harus dia lewati, benua iblis hijau. Jika dia pergi berkeliling, itu akan membuang lebih banyak waktu, dan itu tidak akan hanya 5 benua. Akan ada tempat yang lebih berbahaya untuk dilintasi. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Dia samar-samar menebak bahwa perubahan di Sekte Jiwa Besar dan Sekte Guiyi terkait dengan benua setan hijau. Dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, tetapi jika dia benar, maka kemungkinan besar akan ada seseorang yang menunggunya di tepi benua banteng surgawi. Meskipun pergi ke benua iblis hijau tampak berbahaya, tempat itu sebagian besar kosong sekarang, mungkin tempat paling berbahaya sebenarnya adalah yang paling aman. Bagaimanapun, sangat sedikit orang yang akan berpikir bahwa Wang Lin berani pergi ke benua iblis hijau sendirian. Setelah membuat keputusan,
Wang Lin mengubah arah dan menggunakan spatial bending menuju Pilsi. Dia sangat berhati-hati saat dia menyerang Pilsi. Ketika dia tidak bisa menggunakan spatial bending, dia tidak terbang di udara. Bagaimanapun, semua orang di benua banteng surgawi adalah musuhnya sekarang. Apakah itu pembudidaya dari benua banteng surgawi atau benua setan hijau? Selama mereka mengenalinya, itu akan menjadi pembantaian. Bagaimanapun, pembudidaya benua surgawi banteng biasa hanya tahu tentang jiwa order, bukan detailnya. Tapi Wang Lin tidak mau membunuh pembudidaya benua banteng surgawi, jadi setiap kali dia tidak bisa menggunakan spatial bending, dia akan bersembunyi. Setelah waktu berlalu, dia akan terburu-buru sekali lagi. Akibatnya, pergerakannya jauh lebih lambat. Ketika dia melewati Extreme Sky Prairie dan hanya satu pembengkokan spasial dari Pilsi, yang akan memakan waktu sekitar 3 bulan penerbangan, beberapa bulan telah berlalu. Di bagian dari benua banteng surgawi ini, saat ini sedang musim dingin. Salju turun dari langit, dan badai ini meluas hingga puluhan ribu kilometer. Masih butuh setengah bulan bagi Wang Lin untuk menggunakan spatial bending lagi. Dia menghabiskan waktu ini dalam kultivasi pintu tertutup, dan lukanya membaik. Dia menginjak salju dan menghadapi angin dingin saat dia bergerak maju. Tidak jauh darinya, ada kota fana di senja bersalju yang memancarkan cahaya tersebar. Asap membubung ke langit dan menyatu dengan salju. Itu sangat tenang dan sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin akan memasuki dunia fana di benua astral abadi. Meskipun tempat ini masih agak jauh dari Laut Pil, itu Masih dianggap tetangganya, tetapi tidak hancur ketika Laut Pil runtuh. Seharusnya tidak ada manusia yang meninggal karena runtuhnya Laut Pil. Bagaimanapun, legenda Laut Pil telah ada sejak lama. Apakah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi? Mereka akan menjadikan daerah di sekitar Laut Pil sebagai tanah terlarang bagi manusia. Namun, jika pil surgawi meledak lebih dekat ke benua banteng surgawi, maka kota sebelum Wang Lin akan langsung menghilang. Badai salju menjadi lebih intens. Angin menderu-deru seolah-olah ada roh jahat yang mengaum di langit. Asap yang membubung segera tersebar sebelum bisa berkumpul. Orang-orang di kota semuanya mengenakan pakaian katun dan dengan cepat berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Wang Lin masuk ke kota saat ini. episode kedua, dengan judul Blokade. Langsung ke dalam alurnya. Salju turun dan angin dingin bertiup di malam hari saat Wang Lin berjalan menuju kota. Dia tidak tahu mengapa dia ingin datang ke sini setelah dia mendeteksi kota ini. Mungkin aku sedang mencari perasaan biasa, Wang Lin berjalan di dalam pertunjukan menyebabkan suara mencicit. Beberapa kepingan salju jatuh di wajahnya, mereka sangat dingin. Dia berjalan dari satu sisi kota ke sisi lain. Dia meninggalkan jejak kakinya di kota, tapi dengan cepat tertutup oleh salju. Di sisi lain kota, Wang Lin menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, dia melihat seluruh kota dan puluhan ribu lampu datang dari rumah-rumah. Namun, tidak ada perasaan hangat. Dia seperti jejak kaki yang tertutup salju, dia tidak pantas berada di sini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memiliki perasaan yang tak terlukiskan ini. Dia samar-samar mengerti bahwa ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia telah kehilangan ikatan terakhirnya dengan manusia. Dia diam-diam tahu bahwa beralih ke manusia 3 kali adalah batasnya, dan setelah 3 kali, sudah waktunya untuk menghentikannya. Ini adalah perubahan mentalitas. Dia ingin beristirahat di kota dan menyaksikan kehidupan manusia, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan dirinya lagi. Apakah hatiku tidak lagi tenang? Wang Lin menatap salju di langit. Dia berdiri di samping gerbang pada malam hari sendirian, bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang saya memiliki 8 esensi, saya hanya membutuhkan 1 esensi lagi untuk memasuki tahap Arcane Void. Setelah itu,
Saya yakin saya dapat dengan cepat melewati 9 Arcane Tribulans. Mungkin hati saya tidak lagi tenang, tapi saya tahu bahwa suatu hari nanti akan tenang dan saya akan dapat memahami dunia dalam diam, kota. Wang Lin datang, tapi dia pergi dengan perasaan sedih. Seolah-olah dia telah meninggalkan sesuatu, dan dia tidak dapat menemukannya. Ini adalah harga untuk menjadi kuat. Wang Lin diam-diam berjalan melewati gerbang kota yang tertutup. Dia menghadapi angin saat dia berjalan menjauh dari kota. Puluhan ribu lampu bersinar di belakangnya dan mengeluarkan kehangatan. Wang Lin merindukan kehangatan ini tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Deru angin bergema di antara salju, perlahan membentuk nyanyian angin dan salju yang mengiringi sosok kesepian Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di Laut Pil yang runtuh. Tempat ini telah menjadi cekungan raksasa, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada jejak vitalitas, hanya kesedihan dan kematian. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas Laut Pil. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, dia sedang dalam mood berpisah. Saat Wang Lin berjalan melalui Laut Pil yang sunyi, dia menyebarkan akal ilahi. Semakin dekat dia ke benua iblis hijau, semakin berhati-hati dia. Setelah sebulan, ketika dia melangkah ke benua iblis hijau, dia merasakan aura suram menyelimuti seluruh benua. Aura suram ini memancarkan kedinginan dan haus darah, dengan sedikit kejahatan. Manusia, binatang buas, dan bahkan pembudidaya yang lahir di sini akan mengandung sedikit sifat jahat. Tanah di benua iblis hijau sangat berbeda dari benua banteng surgawi. Hanya ada sedikit gunung, dan sebagian besar wilayahnya ditempati oleh rawa-rawa. Rawa tak berujung tampak seperti berisi banyak legenda mengerikan. Itu membuat seseorang merinding hanya berjalan di atas mereka. Wang Lin sangat tidak menyukai benua iblis hijau. Tidak banyak pembudidaya kuat yang tersisa di benua iblis hijau, sebagian besar pembudidaya lemah yang tidak mengancam Wang Lin tetap ada. Namun, dia masih mempertahankan kecepatan sebelumnya di mana dia menggunakan spatial bending untuk melintasi benua iblis hijau. Dia bisa merasakan bahwa jauh di dalam benua iblis hijau, ada kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat mengerikan dan dipenuhi dengan energi iblis. Menurut cangkang kura-kura, itu adalah lokasi kuil kalajengking setan hijau di benua setan hijau. Benua banteng surgawi tidak memiliki kuil banteng surgawi. Kuil semacam ini membutuhkan izin dari kaisar. Tampaknya, sebuah kuil tidak dapat dibangun. Energi iblis sangat kuat, cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Wang Lin tidak mendekati tempat itu tetapi mengitarinya. Dia terus berteleportasi menuju perbatasan benua bumi Meng. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan telah berlalu. Selama waktu ini, Wang Lin bertemu dengan beberapa pembudidaya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah beberapa bulan, Wang Lin muncul di tepi benua iblis hijau. Di perbatasan ke benua bumi Meng adalah salah satu pegunungan langka di benua iblis hijau. Itu sangat tinggi dan sepertinya terhubung ke langit. Setelah melewati pegunungan, dia akan berada di benua bumi Meng. Berdiri di bawah pegunungan, Wang Lin dengan tenang memandangi pegunungan yang menjulang tinggi. Dia merasakan dua sumber energi iblis yang mengerikan di puncak, yang terkondensasi menjadi dua kalajengking raksasa yang melingkar di depan gunung. Itu adalah dua pembawa pesan setan hijau. Di balik dua sumber energi iblis itu, ada energi pedang mengerikan di puncak gunung. Ketika Wang Lin tiba, energi pedang kuno melepaskan aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi saat melayang di puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan kekuatan yang bisa menghentikannya di benua iblis hijau. Dia merasakan aura familiar datang dari pedang itu. Ini berarti keputusan Wang Lin untuk pergi melalui benua iblis hijau benar. Jika dia pergi ke arah lain,
dia akan menghadapi lebih banyak rintangan. 3 orang, mereka memberi saya terlalu banyak pujian. Wang Lin tetap santai dan berjalan menuju gunung. Saat dia melangkah maju, 2 aura iblis hijau keluar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti 2 kalajengking setan hijau yang sedang bergegas turun dari puncak gunung menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, bayangan pedang kuno di puncak gunung mengeluarkan himne pedang yang kuat. Itu menyapu seluruh dunia dan menebang, mengikuti 2 bayangan. Dunia gemetar. Kekuatan pedang ini sepertinya menggantikan semua cahaya di dunia. Itu seperti sinar cahaya di kehampaan. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan tato di sisi kanan wajahnya menyala. Itu berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Wang Lin dan berubah menjadi baju sirah yang hanya menyisakan rambut putih dan mata dinginnya yang terbuka. Setelah Wang Lin mengenakan pelindung jiwa, auranya meletus dan dia langsung mencapai tahap awal Void Tribulan. Dia melangkah maju dan langsung mendekati kalajengking setan hijau yang merupakan utusan iblis hijau pertama. Tepat saat keduanya mendekat, bahkan sebelum Wang Lin menyerang, wajah dingin utusan iblis hijau itu menunjukkan jejak kegilaan. Dia bahkan tidak menggunakan mantra apapun, dan saat Wang Lin tiba, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Tak lama kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Utusan iblis hijau ini berada di tahap tengah Void Tribulan, dan dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Ini adalah penghancuran diri total tanpa ragu-ragu. Dia tiba-tiba meledak. Penghancuran diri dari kultivator Void Tribulan tahap pertengahan sudah cukup untuk mengguncang benua iblis hijau. Kekuatan ini cukup kuat bahkan untuk membuat para pembudidaya Void Tribulan tahap akhir mengerutkan kening. Tidak ada alasan atau firasat apapun. Setelah utusan setan hijau ini meledak, utusan setan hijau lainnya di belakangnya juga memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri dari 2 pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan bahkan bisa memaksa kembali pembudidaya Void Tribulan tahap akhir. Ketika 2 pembawa pesan iblis hijau meledak, mata Wang Lin berbinar dan perasaan krisis yang kuat menyapu dirinya. Krisis itu bukan karena kekuatan penghancuran diri, tapi mengapa mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Pertarungan itu bahkan belum dimulai, tetapi mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ini terlalu aneh. Juga, di belakangnya adalah Void Cloud, yang mengendalikan energi pedang yang kuat. Mereka bertiga memiliki kekuatan untuk melawan Wang Lin, jadi tidak perlu menghancurkan diri sendiri sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak normal. Untuk bersedia mengorbankan 2 pembawa pesan iblis hijau Void Tribulan tahap tengah, benua iblis hijau harus melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak akan membiarkan Wang Lin dengan mudah meninggalkan tempat ini. Gemuruh bergema dan mata Wang Lin berbinar. Haknya mencapai kekosongan dan armor elemen tanah berbentuk manusia muncul. Dengan gelombang, cahaya kuning bumi mengelilingi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin meletus kultivasi penuhnya dan dia tidak lagi menyembunyikan aura Dao kunonya. Setelah aura Dao kunonya sepenuhnya dilepaskan, sosok besar yang dapat mendukung dunia muncul. Saat sosok itu muncul, semua orang dalam jarak puluhan ribu kilometer bisa melihatnya. Riak yang jelas dari kekuatan Dao kuno menyebar. Bayangan Dao kuno meraung ke langit dan menyelimuti Wang Lin dari kekuatan penghancuran diri dari 2 utusan iblis hijau. Ada ledakan besar saat kekuatan penghancur dari penghancuran diri pertama menghantam bayangan Dao kuno. Bayangan itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh ketika kekuatan penghancur dari penghancuran diri kedua tiba. Gemuruh itu menghancurkan surga, dan bayangan Dao kuno yang ditenagai oleh budidaya Void Tribulan tahap awal Wang Lin tiba-tiba runtuh. Ketika bayangan itu runtuh, sebagian dari kekuatan penghancur dari 2 penghancuran diri masih tersisa,
dan mereka jatuh pada lapisan pertama dari baju besi yang dikenakan Wang Lin, baju besi elemen tanah berbentuk manusia. Episode ketiga, dengan judul Sumpah, langsung ke dalam alurnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan benar-benar dilawan oleh bayangan Dao kuno Wang Lin, tubuh fisiknya yang kuat, dan baju besi elemen tanah berbentuk manusia yang misterius. Meski begitu, Wang Lin merasakan jiwa asalnya bergetar, dan dia dipaksa mundur puluhan ribu kaki saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Patah seukuran telapak tangan muncul di area dada dari armor elemen tanah, tapi itu tidak runtuh. Mereka ingin melukaiku untuk menundaku. Wang Lin telah mencoba spatial bending, tetapi area tersebut telah ditutup. Bahkan dengan pelindung jiwa, dia tidak dapat menyeberangi gunung ini. Saat Wang Lin mundur, energi pedang mengerikan mendekat. Itu sangat menakjubkan, seolah-olah akan membelah bumi menjadi dua dengan serangan ini. Itu langsung ditutup. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangan kanannya meninju pedang. Saat menghadapi bayangan pedang ekstrim semacam ini, mantranya terlalu rumit. Lebih baik hanya melakukan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema saat bayangan pedang itu bergetar dan roboh. Namun, Wang Lin merasa lengan kanannya mati rasa dan lengan baju besi berbentuk manusia itu retak. Energi pedang mengalir ke tubuh Wang Lin dan hendak meluncurkan serangan destruktif ketika Wang Lin menekannya dengan paksa. Dia menyerbu ke arah pemuda yang berdiri di puncak gunung. Pria muda itu memiliki ekspresi dingin saat dia menatap Wang Lin. Dia adalah Void Cloud. Saat Wang Lin mendekat, Void Cloud mengangkat pedangnya dan serangan kedua muncul. Bayangan pedang yang mengerikan menebas Wang Lin. Serangan ini 30% lebih kuat dari yang sebelumnya. Wang Lin meraung saat dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Suara gemuruh bergema dan pedang kedua roboh. Lengan kanan armor elemen bumi Wang Lin meledak. Tapi setelah serangan kedua menghilang, Void Cloud melepaskan serangan ketiga dan keempat. Dua serangan energi pedang yang mengerikan ditembakkan ke arah Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menyerang ke depan. Dia berada sekitar 1000 kaki dari Void Cloud, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Void Cloud sedikit pucat saat dia menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin mendekat, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah ini berwarna emas dan berubah menjadi bayangan pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan pedang kuno yang berisi aura kerajaan muncul. Dia meraihnya dan melompat ke udara. Dia melepaskan serangan terakhir setelah 9 bayangan pedang. Ketika Wang Lin melihat pedang kuno yang mengeluarkan aura kerajaan, dia segera merasakan jejak kekuatan Grand Empyrean darinya. Pedang ini sama dengan cetakan emasnya. Itu adalah harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean dengan mengembunkan mantra. Saat 9 bayangan pedang mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia akan pergi, dan siapapun yang mencoba memblokirnya harus menahan amarahnya. Armor di lengan kanannya telah runtuh, tapi dia masih memiliki lengan kirinya. Lengan kirinya membentuk yang pertama dan dia melemparkan 9 pukulan ke 9 bayangan pedang. Mari kita lihat apakah pedangmu lebih tajam atau tinjuku lebih keras. Suara gemuruh bergema di seluruh pegunungan, membentuk badai yang melanda daerah itu. 9 bayangan pedang runtuh dan begitu pula baju besi di lengan kiri Wang Lin. Namun, dia berada di atas untuk bergerak maju 1000 kaki dan berada dalam jarak 200 kaki dari Void Cloud, yang akan melepaskan satu serangan terakhir. Harta karun yang diringkas dari mantra oleh Grand Empyrean, aku juga punya. Wang Lin tidak menggunakan Sunderet Knight. Bahkan dengan level kultivasi yang ditingkatkan oleh pelindung jiwa, dia tidak bisa menggunakannya 2 kali. Berturut-turut, dia harus menyimpannya untuk saat kritis. Pertempuran dengan Void Cloud tampak sulit, tetapi tidak cukup bagi Wang Lin untuk menggunakan Sunderet Knight.
Dia telah melihat melalui pikiran Void Cloud dan dua pembawa pesan setan hijau. Pertempuran ini murni untuk menunda dia. Saat kata-kata Wang Lin bergema, tangan kanannya meraih kekosongan dan cetakan emas muncul. Setelah cetakan emas muncul, itu bertabrakan dengan pedang kuno. Gemuruh menggelegar bergema dan Void Cloud mengeluarkan darah. Dia tampak lemah sekarang. Pedang di tangannya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan dia terlempar ke tanah. Retakan dalam muncul di cetakan emas Wang Lin, tapi tidak pecah. Itu menjadi redup, dan Wang Lin menyimpannya. Ketika dua harta karun yang dibuat oleh Grand Empirins bertabrakan, kualitas harta karun dan mantra itu tidak penting. Fokus utamanya adalah jumlah kekuatan iman yang mereka gunakan untuk membentuk harta karun. Dilahirkan dari ketiadaan sudah menjadi hal yang misterius. Jelas sekali bahwa kekuatan keyakinan dalam pedang Void Cloud jauh di bawah cetakan emas Wang Lin. Setelah menyingkirkan cetakan emas, Wang Lin berdiri di puncak gunung dan dengan dingin menatap Void Cloud, yang mendarat tidak jauh. Darah terus mengalir keluar dari mulut Void Cloud. Dia memandang Wang Lin, dan dia tampak kalah. Aku kalah. Dia tidak menyebutkan fakta bahwa Wang Lin mengenakan baju besi jiwa banteng surgawi, juga tidak menyebutkan harta karun Grand Empyrean. Kerugian adalah kerugian. Tapi kamu juga kalah. Void Cloud berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Armor jiwamu hampir kehabisan waktu. Penghancuran diri mereka dan usaha saya hanyalah untuk menunda Anda di sini untuk sementara waktu. Kami tidak berpikir atau mengetahui Anda benar-benar akan pergi melalui sini. Saat Void Cloud berbicara, Wang Lin menyerbu ke sisi lain gunung. Dia tidak mendengarkan omong kosongnya, dan saat dia menyerang ke depan, dia melambaikan tangan kanannya. Sinar darah menembus alis Void Cloud yang terluka parah. Tidak ada jeritan yang menyedihkan dan tidak ada perlawanan. Pedang darah menembus kepala Void Cloud dan kembali ke Wang Lin. Adapun Void Cloud yang mati, Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa apakah itu tubuh asli atau avatar. Dia merasakan perasaan krisis tumbuh, dan perasaan ini mirip dengan saat dia pertama kali bertemu air Taois. Apa yang dilihat Wang Lin dari pegunungan tak berujung adalah gurun tak berujung. Ini adalah jenis lanskap yang paling umum untuk benua bumi Meng, hampir 70% benua seperti ini. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, seorang kultivator asing datang ke sini dan dikalahkan oleh leluhur surgawi. Pembudidaya disegel di sini, dan dia memiliki kekuatan bumi yang menakutkan. Jadi setelah dia disegel di sini, benua ini menjadi seperti ini. Orang ini dikabarkan bernama Meng, jadi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini dinamai benua bumi Meng. Tempat ini dipenuhi dengan aura esensi bumi, mirip dengan benua iblis hijau. Benua iblis hijau adalah benua esensi bumi. Kalajengking setan hijau adalah binatang buas yang hidup di bumi. Namun, itu ditutupi oleh aura iblisnya, membuatnya sulit untuk disadari. Rumor ini terekam secara rinci di dalam cangkang kura-kura yang diberikan kepada Wang Lin. Pikiran ini muncul di benaknya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meminjam kecepatan armor jiwa untuk bergegas menuju benua bumi Meng sementara dia tidak bisa menggunakan spatial bending. Dia semakin dekat dan dekat. Jarak puluhan ribu kilometer dilintasi dengan cepat oleh Wang Lin. Dia hanya berjarak 1000 kilometer, benua bumi Meng sudah terlihat. Tetapi pada saat ini, dunia berubah warna dan cahaya yang menyilaukan datang dari 6 lokasi berbeda sebelum Wang Lin. Riak bergema. Ini adalah tanda-tanda pengaktifan array transfer. Array transfer diaktifkan dengan cepat. Saat Wang Lin melihat ke atas, lusinan sosok muncul di masing-masing dari 6 array transfer. Lebih dari 100 sosok muncul, dan aura kuat menyebar. Aktivasi 6 larik transfer ini menghabiskan harga yang mahal bagi benua iblis hijau,
terutama karena mereka memindahkan begitu banyak orang. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin besar harganya. Jika itu adalah pembudidaya langkah ketiga, harganya tak terlukiskan. Dan ratusan pembudidaya ini semuanya sangat kuat. Mentransfer mereka telah menghabiskan lebih dari 100.000 tahun tabungan dari benua iblis hijau. Orang-orang ini awalnya berbaring dalam penyergapan di berbagai perbatasan benua surgawi, menunggu Wang Lin. Namun, karena kesalahan dalam prediksi mereka harus memindahkan orang secara paksa ke sini. Ini hanya sebagian dari orang-orang, dan bahkan ada lebih banyak teleportasi di sini. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian serupa. Meski warnanya berbeda, pola bulan hitam dan putih di pakaian mereka semuanya sama. Wang Lin telah melihat pola ini pada cangkang kura-kura. Simbol ini milik sekte nomor 1 di benua iblis hijau, sekte Dao Iblis. Blokade dan pengejaran yang menargetkan Wang Lin bukanlah upaya oleh seluruh benua iblis hijau, hanya sekte Dao Iblis. Benua bumi Meng berjarak 1000 km. Tetapi sekte Dao Iblis telah tiba untuk menghentikan Wang Lin. Perasaan bahwa krisis mendekat menjadi lebih kuat. Murid Wang Lin menyusut. Saat dia bergegas maju, lebih dari 100 pembudidaya yang muncul dari 6 arai transfer terbang keluar. Pada saat yang sama, mereka semua melemparkan sesuatu ke arah Wang Lin. 9 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. 6 kepala pembudidaya dari Extreme Sky Prairie. Kepala pembudidaya Void Tribulan nakal dari Extreme Sky Prairie. Extreme Sky Prairie. Suara-suara dingin itu bergema ke seluruh dunia dan masuk ke telinga Wang Lin, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia memandangi kepala dan ekspresi menyedihkan mereka. Dia akrab dengan mereka. Mereka adalah para pembudidaya yang telah bertarung bersamanya selama beberapa bulan di meridian ketiga dan bertahan. Dia tidak tahu nama mereka, tapi dia ingat wajah mereka. Ratusan kepala hampir setengah dari orang-orang yang selamat dari Extreme Sky Prairie. Apa kamu tidak suka kepala manusia? Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Sekte Dao Devil kepadamu. Suara beracun menggema di seluruh dunia. Iblis Dao Sekte, jika aku meninggalkan tempat ini hari ini, aku akan kembali dan menghancurkan seluruh sektemu. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya merah yang mengerikan, dan dia membuat sumpah ini di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keinginan yang kuat untuk menghancurkan sekte di benua astral abadi. Episode keempat, dengan judul Master Sekte Setan Dao. Langsung ke dalam alurnya. Sunderet Night. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tahu akan sangat sulit untuk pergi. Setan Dao Sekte bersedia melakukan segalanya untuk membunuhnya. Para pembudidaya di sekitarnya dan kepala yang menutupi bumi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika dia ingin pergi, dia harus memberikan segalanya. Dia harus cepat. Kalau tidak lebih banyak penanam iblis Dao Sekte akan tiba melalui transfer arai. Pada titik tertentu, Wang Lin tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin rendah kesempatan untuk selamat. Setelah mengucapkan dua kata ini, perbatasan ke Meng Earth kontinen tiba-tiba dipenuhi dengan ilusi laut dan diselimuti oleh kegelapan malam. Setelah Sunderet Night muncul, Wang Lin menggunakan mantra terkuat yang bisa ia gunakan sebagai seorang kultivator. Matahari terbit dan melepaskan kekuatan untuk merobek malam. Tidak peduli apa tingkat kultivasi, ratusan pembudidaya setan Dao Sekte mengeluarkan jeritan sengsara di bawah kekuatan Sunderet Night. Tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka dihancurkan. Ada juga 100 orang yang datang melalui transfer arai. Sebelum tubuh mereka mengembun, mereka mati. Setelah Sunderet Night, dunia berubah warna. Selain Wang Lin, tidak ada jiwa yang hidup. Wajahnya pucat pasi dan baju besi jiwa akan menghilang. Dia tidak ragu untuk dibebankan ke benua Meng bumi yang berjarak 1000 km.
Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk menghancurkan 7 array transfer, tetapi array transfer ini tidak normal. Mereka tetap utuh setelah Sunderet Knight, artinya dia sekarang bisa menghancurkan mereka dengan cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melintasi setengah dari jarak 1000 km, tetapi pada saat ini, 7 array transfer menyala. Fluktuasi yang lebih kuat datang dari array transfer dan gelombang ketiga dari 100 pembudidaya mengejar Wang Lin. Ada 4 void tribulan tahap pertengahan dan 4 pembudidaya void tribulan tahap akhir di antara 100 ini. Setan Dao Sekte mengeluarkan hampir semua kekuatan mereka untuk memburu Wang Lin. Mereka menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk membunuh seseorang. Pembantaian semacam ini terkait dengan dendam pribadi, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Tidak ada master sekte atau leluhur dari 9 sekte dan 13 faksi akan begitu buta. Mata Wang Lin memerah. Ketika ratusan orang mengejarnya, dia tahu tidak mungkin untuk menyeberangi jarak 500 km ini. Berbagai mantra dan harta dari pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Ketika 5 pembudidaya void tribulan mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kekuatan Dao kuno di dalam dirinya meletus. Bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini agak buram. Jelas itu telah rusak dari penghancuran diri dari 2 utusan iblis hijau. Namun, itu masih memberi orang rasa penindasan dari lubuk hati mereka. Dewa gemetar, formasi tentara, mantra setan, angin, dan gunung api. Setan Dao, hidup dan mati terbalik. Tangan kanan Wang Lin mendorong ke depan, 100 kultivator, selain dari monster void tribulan tahap akhir, semua bergetar dan jalur penerbangan mereka menjadi terdistorsi. Mereka semua berbaris seperti tentara fana di hadapan Wang Lin. Ini adalah formasi tentara. Kekuatan Dewa Gemetar bergema seperti riak, menyebabkan setengah dari para pembudidaya ini berdarah dari lubang mulut mereka. Tinju Wang Lin terbuka ke telapak tangan dan asap keluar dari kepala para pembudidaya. Asap mengembun menjadi gunung di atas mereka. Gunung ini terbuat dari asap dan dihancurkan. Telapak tangan berubah menjadi sebuah titik. Hidup dan mati berubah ketika para pembudidaya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sebagian besar dari mereka runtuh, tetapi satu-satunya pembudidaya void tribulan tahap akhir tidak dibatasi oleh ini mendekati Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan penuh Wang Lin kuno Dao no Celestial meletus. Tuhan, setan, Dao kuno, tidak celestial. Dao kuno no celestial ini dilemparkan setelah tingkat kultivasinya ditingkatkan menjadi void tribulan tahap awal oleh baju besi jiwa. Kekuatannya luar biasa, dan meskipun berbeda dari Sunderet Knight, kekuatan penghancurnya sama. Gemuruh-gemuruh terdengar dan riak abu-abu bergema, 100 pembudidaya semuanya meninggal. Ekspresi monster tua void tribulan tahap akhir berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, dia masih menyentuh riak abu-abu. Wajah lelaki tua itu langsung memutih dan kakinya mulai berubah menjadi batu. Dia menyentuh tubuhnya sendiri dengan tangannya, dan setiap kali dia melakukannya, dia mengirimkan energi untuk melawan kekuatan Dao kuno yang menyerang tubuhnya. Selain dia, semua pembudidaya setan Dao Sekte di perbatasan benua iblis hijau mati. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin. Dia telah menggunakan semua kekuatan Dao kuno dan baju besi di sekitarnya menjadi lemah. Sebagian sudah berubah menjadi utas dan hampir menghilang. Wang Lin mengepalkan giginya dan bergegas ke depan. Dalam sekejap, 500 km menjadi 200 km. Namun, pada saat ini, ketujuh array transfer menyala sekali lagi. Gelombang keempat pembudidaya muncul dan mengejar Wang Lin. War Spirit Print. Tombak 7 warna. Dark Moon Clear Sky. Waktu yang mengalir. Esensi, menyingkat. Mata Wang Lin merah.
Dia akan melemparkan semua mantranya sebelum baju zirahnya menghilang untuk membunuh para pembudidaya setan Dao ini. Setelah War Spirit Print digunakan, cetakan telapak tangan besar dengan 6 jari menabrak 100 orang. Pada saat yang sama, transformasi ketiga lens 7 warna terbang maju. Dark Moon Clear Sky berubah menjadi bulan berdarah. Itu mulai pembantaian korosif dengan pembalikan waktu dan erupsi esensinya. Ketika Wang Lin mengucapkan semua mantra ini, ledakan menggemuruh bergema. Armor jiwa di sekitar Wang Lin berubah menjadi benang dan berkumpul di sisi kanan wajahnya. Namun, di bawah serangan gila Wang Lin, hampir semua pembudidaya dari gelombang keempat mati. Hanya 3 yang selamat, dan mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Setelah serangan terus-menerus, 3 dari 7 arai transfer akhirnya runtuh. Wang Lin terlempar ke belakang dan hanya 100 km dari Meng Earth kontinen, tetapi tidak hanya perasaan krisis tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Keempat arai transfer yang tersisa tidak lagi diperbaiki, tetapi kekuatan aneh menyelimuti mereka, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pembudidaya. Dalam sekejap, mereka muncul 50 km dari Wang Lin. Saat mereka muncul, mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan dan gelombang kelima dari 100 pembudidaya bergegas menuju Wang Lin, dipenuhi dengan niat membunuh. Saat kultivator ini muncul, beberapa kultivator Void Tribulan yang menghindari serangan Wang Lin mendekat. Mereka mengitari Wang Lin, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mata Wang Lin memerah. Hanya sebagian kecil dari pelindung jiwanya yang tidak hilang. Mantranya sepertinya sudah habis, tetapi dia masih punya trik yang tersisa. Esensi sejati tubuhnya yang membakar muncul dan tiba-tiba menyebar. Secara instan menyelimuti area tersebut. Api ethereal, bakar. Wang Lin meraung dengan suara seraknya. 100 pembudidaya di sini dipenuhi dengan emosi, jadi mereka adalah bahan bakar terbaik untuk api ethereal. Api ethereal mulai membakar para pembudidaya. Semburan api menyala dan jeritan sengit bergema. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Wang Lin menggigit lidahnya untuk memaksa kelelahannya menghilang. Dengan raungan, dia bergegas maju. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, pedang darah muncul di tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan Fist Ghostly Cell muncul. Layar berubah menjadi kabut hitam yang kemudian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya yang keluar sebelum Wang Lin. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Para pembudidaya yang dibakar oleh api ethereal entah dibunuh oleh api atau oleh pedang darah Wang Lin. Sisanya tidak berani menyerang sambil menghadapi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan yang akan membunuh apapun yang menghalangi jalannya. Saat Wang Lin maju, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan melintasi jarak 100 km. Semakin banyak dari 100 pembudidaya meninggal ketika sisanya mundur dan memandang Wang Lin dengan ketakutan. Itu bukan karena mereka belum pernah bertemu dengan seorang kultivator yang kuat sebelumnya, tetapi seseorang sebagai pembunuh dan sulit untuk membunuh karena Wang Lin sangat langka. Harga membunuh Wang Lin akan lebih besar daripada membuka arai transfer besar. Harga ini kemungkinan adalah sekte yang dihancurkan. Biaya besar yang akan membuat 9 sekte dan 13 faksi menjadi 8 sekte dan 13 faksi. Saat Wang Lin melangkah ke Meng Earth benua, sisa baju zirah jiwa di tubuhnya kembali ke Heavenly Bull Tattoo di sisi kanan wajahnya. Perasaan lemah membasahi tubuhnya, tetapi dia menekannya lagi. Masih ada baju besi elemen bumi berbentuk manusia di tubuhnya. Meskipun setengahnya runtuh, masih memberikan perlindungan yang kuat. Berdiri di benua bumi Meng, ia terhuyung-huyung saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan ia bergegas pergi. Dia mengerti bahwa sebagai seorang pembudidaya nakal, dia bisa menyeberang antara dua benua. Namun, sejumlah besar murid setan Dao Sekte masuk sangat berbeda.
Setan Dao Sekte pasti mempertimbangkan ini. Jika tidak, mereka tidak akan memerintahkan dua utusan setan hijau untuk menghancurkan diri sendiri dan Void Cloud untuk menunda dia untuk memastikan dia tinggal di benua setan hijau. Jika mereka tidak peduli, mereka bisa saja membantai jalan mereka ke benua Meng Earth untuk mengejarnya. Seperti yang ditebak Wang Lin, para pembudidaya Sekte Setan Dao berhenti di luar benua Meng Earth. Mereka ragu-ragu dan tidak terus mengejar. Tetapi pada saat ini, 4 dari arai transfer bersinar sekali lagi. 3 dari mereka membawa puluhan kultivator. Sedangkan arai transfer keempat hanya memiliki 1 orang, Sekte Master, Salam, Sekte Guru. Ketika pria ini muncul, semua pembudidaya membungkuk. Episode ke-05 dengan judul Bencana, Nasib, langsung ke dalam alurnya. Orang yang keluar dari arai transfer keempat adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah daois hitam dan putih. Dia tinggi dan mengeluarkan aura abnormal. Dia sangat tampan, tapi bibirnya tipis, yang memberinya aura dingin. Orang ini pasti kasar dan tanpa ampun. Dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan seluruh sekte hanya untuk membunuh 1 orang. Saat dia berjalan keluar dari formasi, aura dari kultivator Void Tribulan tahap akhir menyebar. Saat auranya menyebar, dunia berubah warna. Seolah-olah dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan mulai mengaum. Dia selangkah lagi dari puncak Void Tribulan. Setelah dia keluar, semua pembudidaya Sekte Dao Iblis setengah berlutut ke tanah dan menundukkan kepala mereka. Hanya pria ini yang berdiri di sana dan menatap Wang Lin, yang melarikan diri lebih dalam ke benua bumi Meng, dengan tatapan acuh tak acuh. Hati Wang Lin bergetar. Saat pria paruh baya itu keluar dari formasi, perasaan krisis yang dia rasakan tiba-tiba meletus. Krisis hidup atau mati ini datang dari pria paruh baya di belakangnya. Master Sekte Iblis Dao. Wang Lin tidak melihat ke belakang, dia bergerak secepat yang dia bisa. Dia masih tidak bisa menggunakan spatial bending, jadi dia pindah ke kejauhan seperti bayangan. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya perlu terbang sedikit lagi dan kekuatan yang menyegel dunia akan menghilang. Kemudian dia bisa bergabung dengan dunia. Namun, Master Sekte Devil Dao Sekte tenang dan tidak ragu-ragu seperti pembudidaya Dao Iblis lainnya. Dia melangkah melintasi perbatasan dan memasuki benua bumi Meng. Saat dia memasuki benua bumi Meng, dia melayang di udara dan menatap Wang Lin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Iblis, Dao. Ini adalah 2 kata pertama yang dia ucapkan. Saat kata-katanya bergema, pegunungan tak berujung di perbatasan 2 benua mulai bergetar hebat. Getaran ini dengan cepat menyebar, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Saat gemuruh bergema, pegunungan seperti naga ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tepi sisi kiri pegunungan, kekuatan berkumpul untuk membentuk sosok raksasa. Sosok ini adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih. Dia memiliki aura surgawi. Dia memiliki senyum ramah saat dia melambaikan lengan bajunya ke pegunungan. Pada saat yang sama, di ujung lain pegunungan, bayangan raksasa lain muncul. Ini adalah bayangan iblis yang diselimuti energi iblis. Itu adalah seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam. Dia mengeluarkan aura menantang yang dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh. Ketika dia muncul, dia menunjuk ke pegunungan di bawah. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya Sekte Dao Iblis. Mereka memandang Master Sekte mereka dengan tatapan demam. Di bawah mantra lelaki tua berwajah surgawi dengan jubah daois dan pemuda jahat berjubah hitam, pegunungan yang tak berujung bergemuruh. Pegunungan yang lebarnya puluhan ribu kilometer telah tercerabut dari bumi. Dunia bergemuruh saat gunung naik ke udara. Dari jauh, itu tampak seperti naga yang telah naik ke langit. Dengan poin dari Master Sekte Iblis Dao Sekte,
ada teriakan memekakkan telinga dan puluhan ribu kilometer pegunungan terbang menuju benua bumi Meng. Kecepatannya tidak bisa dibayangkan, dan terbang melewati Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin terkejut sesaat. Dia melihat pegunungan terbang di atasnya dan mendarat 2000 kilometer jauhnya, di gurun di benua bumi Meng. Jika pegunungan ini adalah batas antara dua benua, maka Wang Lin masih berada di benua iblis hijau. Perasaan hidup atau mati meningkat seperti orang gila hingga membentuk bayangan raksasa yang menyelimuti hati Wang Lin. Dengan cara ini, Anda masih di benua setan hijau. Master Sekte Iblis Dao dengan tenang mengatakan kalimat kedua sejak dia datang ke sini. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan muncul kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Dia tahu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku sangat berguna untukmu. Mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan cahaya aneh. Ada sedikit penghinaan di dalamnya, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia melambaikan lengan bajunya ke Wang Lin. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, pelindung jiwa Wang Lin telah menghilang dan tingkat kultivasinya telah kembali ke tahap akhir Spirit Void. Setelah menggunakan begitu banyak mantra, Wang Lin seperti lampu minyak kosong. Perbedaan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dengan gelombang itu, Wang Lin menunjukkan tatapan yang tegas dan menutup matanya untuk terhubung ke avatarnya di kehampaan. Saat Master Sekte Iblis Dao melambaikan lengan bajunya, aura ekstra muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Matanya berubah menjadi emas dan dia melambaikan tangannya kembali. Dunia bergemuruh dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang saat dia bergegas menuju pegunungan. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika Wang Lin bisa meminjam kekuatan dari avatar, dia tetap bukan tandingan orang ini. Tabrakan barusan telah menyebabkan dia terluka parah, dan dia akan pingsan. Dia menggigit lidahnya untuk memaksa dirinya tetap terjaga. Master Sekte Iblis Dao Sekte berseru lembut. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan menggelengkan kepalanya. Memang, adalah orang yang ditakdirkan. Pada titik ini, dia masih bisa menahan serangan dariku. Baiklah. Dalam hal ini, izinkan saya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari sidik jari Sekte Dao Iblis. Apakah Anda tidak mengetahuinya juga? Pria paruh baya itu mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke langit. Langit tampak runtuh dan riak seperti sisik ikan muncul. Dalam sekejap, lelaki tua seperti surgawi dengan jubah daois putih muncul. Dia berdiri di udara seperti sedang memandang rendah semua kehidupan, dan pandangannya tertuju pada Wang Lin yang melarikan diri. Dia bergegas turun dari langit menuju Wang Lin. Saat sosok itu bergegas keluar, dia berubah menjadi cetakan telapak tangan putih raksasa. Sidik tangan ini tidak memiliki 5 jari, tetapi 7. Di sisi lain dari orang tua yang mirip surgawi itu adalah seorang pemuda berwajah jahat dengan jubah hitam. Dia melangkah keluar dengan mendengus dingin dan berubah menjadi sidik jari 7 jari raksasa, hitam yang menabrak Wang Lin. Dari jauh, sepertinya dunia telah berubah menjadi lukisan. Sidik jari hitam dan putih jatuh dari langit menuju Wang Lin. Segera, kedua cetakan itu menyatu 10.000 kaki di atas Wang Lin untuk membentuk sidik jari iblis langit hitam dan putih. Ketika telapak tangan ini muncul, dunia seakan terbalik dan segalanya menjadi kabur. Wang Lin berhenti berlari dan menatap telapak tangan iblis surgawi raksasa yang turun. Dia diam-diam merenung. Tidak ada keputusasaan atau kesedihan dalam dirinya, dia tenang dengan sedikit penyesalan. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa menghindari bencana ini. Dia menyesal bahwa dia tidak menghidupkan kembali Ling Wuan dan bahwa dia tidak menemukan teman-temannya di benua astral abadi.
Sambil menghela nafas, Wang Lin menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia tidak menyerah untuk berjuang tetapi memanggil Heaven Diving Bat yang ada di jiwanya yang sudah lama tidak dia gunakan. Manik penentang surga. Jejak telapak tangan langsung mendekati Wang Lin. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang dan rasa keterkejutan yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Tanpa ragu, dia melambaikan tangan kanannya. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Jejak telapak tangan itu menangkap Wang Lin tetapi tidak membunuhnya. Dengan gelombang dari Master Sekte Devil Dao Sekte, telapak tangan dengan kuat mengubur Wang Lin di tengahnya. Setelah melakukan semua ini, Master Sekte Devil Dao Sekte terbang ke udara dan menyatu dengan telapak tangan. Dia kemudian terbang ke kedalaman benua iblis hijau. Para pembudidaya dari Sekte Dao Iblis mengikuti Master Sekte mereka ke kejauhan. Setelah semua orang pergi, pegunungan di kejauhan perlahan mundur kembali ke posisi semula. Benua bumi Meng tidak menanggapi, seolah-olah mereka sudah mencapai kesepakatan. Sinar cahaya memenuhi langit. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampak tenang, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia merasa jika dia mencoba membunuh Wang Lin, dia akan menyebabkan bencana besar. Perasaan seperti ini sangat langka baginya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Orang ini adalah orang yang ditakdirkan, jadi dia pasti memiliki beberapa metode rahasia, dia sangat licik. Jika kami pergi dengan rencana awal, kami tidak perlu membayar harga seperti itu. Sambil merenungkan, Master Sekte Iblis Dao Sekte bergerak lebih cepat dan lebih cepat menuju pusat benua iblis hijau. Lokasi kuil kalajengking setan hijau. Tekan orang ini di kuil kalajengking setan hijau. Gunakan tubuhnya untuk memberi makan iblis hijau dan gunakan jiwanya untuk menghidupkan kembali iblis hijau. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.